Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh dan soleha pada pagi hari ini? Alhamdulillah, Bu Guru harapkan kalian semuanya baik-baik saja ya. Dan masih tetap semangat di pagi hari ini. Nah, anak soleh dan soleha, sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warjukni fahman. Amin. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita sudah berdoa bersama-sama ya. Nah, anak soleh dan soleha, pelajaran 5, cinta Nabi dan Rasul. Pendidikan Agama Islam pelajaran 5 tentang kisah teladan Nabi Nuh alaihi wassalam. Nah, anak-anak, kisah teladan Nabi Hud alaihi salam. Nabi Hud adalah keturunan Nabi Nuh. Nabi Hud diutus Allah Subhanahu wa taala kepada kaum Ad. Kaum Ad merupakan kaum yang menyembah berhala. Berhala mereka yang mansur adalah Samud dan Hatar. Kaum Ad memiliki kepandaian membuat bangunan yang megah dan kokoh. Mereka dengan sombong membanggakan diri dengan bangunan-bangunan itu. Kaum Ad juga memiliki keunggulan dalam bidang pertanian. Kaum Ad memiliki sifat sombong karena mereka merasa kaya, raya, dan merasa kuat. Meskipun nikmat Allah begitu banyak dan diberikan kepada kaum Ad, tapi mereka tidak pernah bersyukur kepada Allah. Bahkan mereka menyekutukan dengan menyembah berhala. Maka Allah mengutus Nabi Hud untuk menunjukkan jalan yang lurus, yaitu mengajak mereka menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengingatkan mereka agar bersyukur atas nikmat yang telah Allah karuniakan kepada mereka. Nabi Hud berseru dengan kaumnya untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dan berhenti menyembah berhala mereka. Seruan Nabi Hud pun dibantah oleh kaum Ad dengan kasar dan sombong. Bahkan mereka mengatakan Nabi Hud dalam keadaan pandir, yakni bodoh atau kurang akal atau gila. Mereka tidak terima Nabi Hud melarang menyembah berhala sebagai Tuhan mereka. Meskipun begitu, Nabi Hud tidak mudah marah apalagi putus asa. Beliau tetap sabar mengajak mereka untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan begitu banyak kepada mereka. Sikap keras kaum Ad dijawab keras dan tegas oleh Nabi Hud. Nabi Hud berkata bahwa akan ada azab dari Allah Subhanahu wa taala yang akan ditimpa kepada mereka. Mereka tetap menolak seruan Hud. Nabi Hud diberi wahyu oleh Allah supaya membawa orang yang beriman berlindung diri di balik sebuah gunung. Saat itulah azab dari Allah berupa angin yang dahsyat, angin puting beliung yang sangat dahsyat dan menyapu bersih kaum Ad. Akibatnya rumah-rumah hancur. Kemudian kaum Ad semuanya mati. Allah pun menyerukan kepada Nabi Hud untuk menyelamatkan orang-orang yang beriman. Akhirnya orang-orang beriman itu selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anak, demikianlah cerita tentang keteladanan Nabi Hud alaihissalam. Ya, teladan Nabi Hud alaihissalam. Nabi Hud alaihissalam adalah utusan Allah. Ia santun dan berbudi luhur. Nabi Hud alaihissalam taat kepada Allah. Dia tidak mudah marah. Ya,
Kita lihat di sini gambarnya bahwa Nabi Hud alaihissalam itu santun, ya, berbudi luhur. Dia tidak pernah marah. Nah, apa yang kita ambil dari keteladanan Nabi Hud alaihissalam? Ya, kita harus sopan terhadap kedua orang tua kita. Ya, ketika kita mau pergi berangkat ke sekolah, ya, kita harus berpamitan kepada kedua orang tua kita. Suri teladan Nabi Hud alaihissalam harus kita contoh dan kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari ya, anak soleh dan soleha. Demikianlah pembelajaran tentang kisah Nabi Hud alaihi wassalam. Keteladanannya, kesuri teladannya harus kita praktekkan. Nah, anak-anak, ada tugas dari Bu Guru ya. Jangan lupa mengerjakan latihan di buku paket halaman 37. Ya, kalian anak soleh dan soleha belajarnya didampingi oleh ayah dan bunda. Tetap semangat ya dalam belajar di rumah dan selalu menjaga kesehatan. Bu Guru akhiri pelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.